Selamat datang di Pura-Pura Audiobook. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review atau mengulas sebagian isi buku menjadi audio dari berbagai penerbit buku di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko kesayangan Anda, baik online maupun offline, dan lebih lagi langsung kepada penulisnya. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Pura-Pura Audiobook membantu Anda membaca buku dengan audio. Lagu yang dinyanyikan Ananda Badudu dan Rubina berkolaborasi bersama Dev Lumenta dan Lee Indra Perkasa mengalun di perangkat musik mobil yang tersambung dengan Spotify melalui Bluetooth. Perjalanan Sumenep Purwokerto belum ada setengahnya. Jalan tol begitu lengang. Gerimis kecil menerpa membentur kaca jendela mobil yang melaju cepat. Saya melirik angka di speedometer sambil sesekali mengomel setiap jarumnya melewati angka 100, meminta Raidu untuk buru-buru menurunkan kecepatan. Bangun bajingan, berdiri dan lawan, seru Ananda Badudu di ref lagu yang langsung ditimbali oleh Raidu. Bagus lagunya, ini soundtrack filmnya Eka. Nemu di mana? Ia bertanya karena kami sama-sama belum menonton filmnya. Di IG story Mas Dev Lumenta, jawab saya menyebutkan nama salah seorang dosen dan musisi yang saya kenal itu. Jadi penasaran sama filmnya? Raidu menyambung lagi. Saya mengiyakan dalam hati, yang sayang sekali begitu kami memutuskan untuk ke bioskop beberapa hari kemudian filmnya sudah tidak tayang. Akhirnya, saya memilih untuk membaca bukunya saja. Buku yang sudah dibeli sejak lama, tapi selalu saja tidak sempat membacanya. Alasan saja. Novel ini diawali oleh kisah Ajo Kawir, yang burungnya tidak bisa bangun atau ngaceng. Bagian berikutnya menjelaskan peristiwa yang menjadi penyebab burungnya tak lagi bisa berdiri, sampai bertahun-tahun berikutnya. Eka menarasikan kisah ini dengan bahasa yang vulgar, cerita yang syarat dengan kekerasan dan brutal. Betul-betul mengganggu rasa nyaman orang-orang yang membacanya. Tapi katanya karya yang bagus kan begitu, karya yang mengganggu, karya yang mengusik. Peristiwa itu bermula ketika Ajo Kawir belia diajak sahabatnya si Tokek mengintip kediaman perempuan gila bernama Rona Merah. Di sana mereka menyaksikan perkosaan yang dilakukan oleh dua polisi terhadap perempuan gila itu. Ketika Ajo Kawir ketahuan mengintip, si Tokek berhasil kabur. Kedua polisi itu memaksa Ajo Kawir untuk ikut memerkosa Rona Merah. Tanpa disangka, burung Ajo Kawir tidak bisa berdiri sampai beberapa puluh tahun kemudian, dan dia pun lolos dari upaya pemaksaan perkosaan itu tadi. Barangkali tidurnya si burung itu melambangkan resistensi terhadap kekerasan yang dimanifestasikan oleh perkosaan kedua polisi terhadap perempuan gila yang tak berdaya itu. Segala cara dilakukan untuk membuat si burung kembali berdiri, tapi burung itu memilih untuk tidur panjang, lama sekali. Bahkan ketika akhirnya Ajo Kawir menikah dengan Iteng, perempuan yang dicintainya yang kemudian ia tinggalkan karena hamil dengan laki lain. Di tengah rasa marahnya terhadap keadaan itu, Ajo Kawir hanya ingin berkelahi dan memukuli seseorang. Gayung bersambut. Sosok paman gembul hadir membawa tawaran bagi Ajo Kawir untuk menghabisi si macan.